Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dengan saya Hasbia Nur Husna dan rekan saya Dina Rodatul Jannah. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses berdirinya dinasti Abbasiyah dan fase pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses berdirinya dinasti Abbasiyah yang dimulai dari proses runtuhnya dinasti Umayyah yang diawali dengan langkah 1. Membentuk gerakan bawah tanah dan propaganda yang dipelopori 3 tokoh. Yang pertama Muhammad Al-Abbas, yang kedua Ibrahim Al-Imam, yang ketiga Abu Muslim Al-Khurasani. Yang kedua, politik bersahabat tidak memperlihatkan permusuhan dengan Umayyah. Yang ketiga, menggunakan nama Bani Hashim dengan alasan dapat merangkul orang-orang yang simpati pada Ali. Yang keempat, menjadikan kota Humairah menjadi pusat perencanaan organisasi. Yang kedua, kota Kufah sebagai penghubung. Yang ketiga, Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Dimulai dari tahap persiapan dan perencanaan oleh Muhammad Al-Abbas yang dimulai di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, dipimpin secara adil. Dengan itu Muhammad Al-Abbas membentuk gerakan bawah tanah dan propaganda sehingga runtuhlah dinasti Umayyah dan berdirilah dinasti Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Yang kedua, fase pemerintahan Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah pemerintahannya berlangsung selama 505 tahun dan dipimpin oleh 37 khalifah, sehingga dapat diperiodisasikan menjadi 5 fase pemerintahan. Yang pertama, fase pembentukan. Dalam fase ini disebut dengan pengaruh Persia pertama karena beberapa khalifah tersebut keturunan dari bangsa Persia. Dalam fase ini dianggap sebagai puncak kejayaan Islam yang dipimpin oleh 9 khalifah. Abu Abbas As-Saffah dan Abu Ja'far Al-Mansur merupakan khalifah pertama dan khalifah kedua dinasti Abbasiyah. Mereka merupakan peletak pondasi kuat dinasti Abbasiyah. Abu Ja'far Al-Mansur merupakan penerus khalifah sebelumnya dengan memiliki beberapa macam kebijakan, antara lain membangun Baitul Hikmah dan memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad. Dan khalifah kelima, Khalifah Harun Ar-Rasyid, ia membangun peradaban Islam dengan membangun beberapa fasilitas pendidikan dan membangun beberapa ilmu pengetahuan. Yang kedua disebut dengan fase kedua. Dalam fase ini disebut dengan pengaruh Turki pertama karena khalifahnya dari keturunan Turki yang berawal dari khalifah ke-10 ialah Al-Mutawakkil. Pada abad ke-9 dalam fase ini terjadi desentralisasi wilayah Islam menjadi wilayah kecil. Fase ketiga. Fase ini disebut dengan pengaruh Persia kedua. Dalam fase ini terjadi disintegrasi kekuasaan dinasti Abbasiyah dan Muluk Tawaif. Fase keempat. Fase ini disebut dengan pengaruh Turki kedua. Dalam fase ini terjadi perang salib antara kaum umat Islam dan kaum Nasrani.
Dan yang terakhir fase kelima. Fase ini dikenal sebagai fase lemahnya sampai hancurnya Bani Abbasiyah. Pada fase ini, Bani Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan Bani siapapun. Dalam fase ini, Andalusia diserang dan dibombardir oleh kekuasaan Mongol dengan cara membakar beberapa fasilitas ilmu pengetahuan serta membakar mati ilmuwan Islam, sehingga kekuasaan Bani Abbasiyah di Baghdad hancur lebur. Sekian penjelasan dari kami tentang proses berdirinya dinasti Abbasiyah dan fase pemerintahannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.